Selamat pagi ibu bapak, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Pagi baru kita masuki. Puji Tuhan, kita menikmati kasih perlindungannya. Ulangan 27 ayat 17 menjadi titik tolak renungan kita. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Saudaraku, dalam diri manusia terdapat hasrat mempunyai lebih. Hal ini didorong oleh kesadaran dan pengalaman bahwa kekurangan itu membawa kesusahan. Kurang sehat, kurang uang, kurang perhatian, kurang makan, kurang iman, dan sebagainya. Kekurangan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, baik fisik, kejiwaan, maupun spiritualitas. Tidak heran, salah satu kerinduan manusia adalah menginginkan hidup dalam kelebihan. Apalagi kelebihan yang bersifat material. Ada perasaan puas dan bangga bisa hidup dalam kelebihan material. Saudaraku, hanya naluri ingin mempunyai lebih yang tanpa batas harus dikontrol. Sebab jika dibiarkan, naluri itu bisa berubah menjadi nafsu yang bersifat serakah. Tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang, ingin lagi. Bagaikan orang haus meminum air laut, justru makin bertambah hausnya. Ekses lain adalah mengambil dan menguasai milik orang lain. Firman Tuhan di atas merupakan bentuk peringatan keras agar siapapun tidak boleh menggeser batas tanah milik orang lain. Dan itu merupakan fungsi kontrol keserakahan. Di zaman kita yang modern, legalitas kepemilikan tanah ditandai dengan sertifikat. Di sertifikat dicantumkan batas-batas tanah yang dimiliki. Di zaman itu belum dikenal sertifikat tanah. Kepemilikan tanah hanya ditandai secara tradisional. Batu atau pohon jadi penanda batas kepemilikan tanah seseorang. Konsekuensinya, saudaraku, betapa mudahnya seseorang yang berniat buruk mengambil tanah bukan miliknya, yakni dengan menggeser batas tanah. Firman Tuhan meminta orang Israel tidak boleh melakukan itu. Sebagai bentuk persetujuan, seluruh bangsa mesti mendukungnya dengan menyatakan amin. Sebuah ungkapan persetujuan dan dukungan moral. Dengan pernyataan amin, berarti orang Israel secara moral, bahkan spiritual, terikat untuk mematuhinya. Salah satu kisah lama yang kita kenal adalah tentang Raja Midas. Seorang raja yang tidak pernah puas. Sudah kaya,
tapi masih ingin berlimpah. Konon, Raja Midas diberi kemampuan. Setiap tangannya menyentuh benda tertentu, benda tersebut berubah menjadi emas. Tentu dia senang dan bangga. Dengan kemampuan itu, emas ada di mana-mana. Pintu istana terbuat dari emas. Kursi singgasana dari emas. Segala benda di istananya berwarna kuning kemilau, sebab terbuat dari emas. Sampai suatu hari, saudaraku, anaknya kangen, ingin dipeluk ayahnya. Sang raja pun punya kerinduan sama, ingin memeluk anaknya. Anaknya berlari ke arah raja. Segera raja membentangkan tangannya. Lupa bahwa setiap dia pegang sesuatu akan menjadi emas. Jatuhlah anak itu dalam pelukan ayahnya. Seketika itu juga, anak Raja Midas berubah menjadi emas. Betapa sedih dan menyesallah sang raja. Demikian gambaran orang yang selalu ingin berlebih tapi tidak bisa mengontrolnya. Akibat dari ketidakmampuan mengontrol keserakahan menciptakan kesusahan dan penderitaan yang datang. Bukan sukacita dan bukan pula kebahagiaan. Keserakahan adalah racun kehidupan bersama. Bukan madu yang memberi manisnya kehidupan. Saudaraku, keserakahan atau kerakusan bukan hal sepele, melainkan penyakit moral dan spiritual. Namanya penyakit, maka membahayakan kehidupan manusia kini dan nanti. Sedangkan bagi pelanggarnya sendiri mengalami hidup yang berat dan berimbas ke lingkungan lebih luas. Publik pun dirugikan. Mengisi Minggu Prapaskah, betapa penting kita mengontrol diri, saudaraku. Kita mengurangi hidup berlebihan dengan berbagi. Sekaligus kita mensyukuri yang Tuhan telah beri. Koran Kompas kemarin memberitakan, KPK menangkap seorang yang punya jabatan baik. Saya percaya dia sudah kaya, tapi masih ingin lebih kaya. Mari saudaraku, kita menolak virus keserakahan dan kerakusan. Kita hidup dengan rasa syukur atas apa yang diberikan Tuhan. Dan jangan merugikan kehidupan orang lain secara individu maupun kehidupan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, tumbuhkanlah sikap bukan serakah dan rakus dalam diri kami yang menyebabkan kesusahan buat orang lain dan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki minggu hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.